tekstil ini kan dia mengambil air buat biasanya kan kebutuhan membleaching kainnya atau proses-proses yang lain gitu. Itu kan ujung-ujungnya mengeluarkan limbah, si air itu mengeluarkan limbah. Nah, limbah ini pasti pada akhirnya dibuang ke sungai. Nah, pembuangan ke sungai ini memang ada aturannya. Ada surat izin misalnya pembuangan limbah cair, itu dikeluarkan oleh KLHK, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain ya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan, izin itu melekat bagaimana prosesnya. Ada IPAL-nya, instalasi pengelolaan air limbah, ada yang lain-lain lah yang memang ada aturannya gitu. Nah, ketika bicara IPAL ini yang seringkali banyak kita lihat industri tekstil ini kadang-kadang tidak memenuhi kriteria yang seharusnya, atau kalaupun ada IPAL karena operasinya mahal, biaya yang tinggi, kadang-kadang dikurangi ya. Kasus yang ekstrim itu di Ranca Ekek ada KHTEK, itu kan ada temuan Greenpeace yang memang mengatakan bahwa di Cikijing itu daerah situ di Linggar, daerah Linggar namanya, itu ternyata padinya memang tercemar kan, jadi isinya kosong lah, bulir padinya kosong kayak gitu kan. Bagus gede langsung ke sana karena ini tutupannya udah digedein. Asalnya gimana Bu? Banjir, hujan mana-mana juga banjir. Banjir sedikit banjir, sedikit hitam kata-kata. Sawah kan kalau besar sawahnya wadahnya pada mati. Mangga. Kondisi sungai daerah Cikijing, Linggar, Ranca Ekek kini sudah membaik setelah perluasan sungai menurut warga sekitar. Meski begitu, KHTEK masih sering membuang limbah ke sungai secara sembarangan pada dini hari dan saat musim hujan. Keluarinnya teh jam 2 malam ngeluarin langsung ke sungai gitu. Ya kan ibu mah tahu deh, suka ke pasar. Bau, nyengat baunya. Biasanya kalau musim hujan itu mereka bisa terang-terangan membuang limbahnya karena kan ke bawah air kan, ke bawah air besar lah. Kalau musim kemarau biasanya kelihatan karena kan pasti dari warna, dari kekentalan berbeda gitu. Sebelumnya, sudah terdapat upaya untuk menyelesaikan masalah pembuangan limbah sembarangan oleh industri tekstil besar. Di kebijakan industri ya, itu aturannya sudah lengkap dan pengawasannya juga udah pastilah, karena kan industri tekstil itu nggak akan berpindah tempat kan. Jadi sebenarnya saat ini juga instrumen-instrumen baik penegakan hukum, kebijakan, monitoring udah sangat lengkap. Tinggal bagaimana itu dioptimalisasikan dengan mengajak kolaborasi para pihak, karena sebagus apapun kebijakan aturan hukum tentang ini kalau nggak dijalankan, nggak dipantau, ya itu banyak yang lolos tadi kan.